Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para senior-senior kita, Prof. Usman. Terima kasih dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikabari usia yang panjang dalam kebaikan dan kesehatan. Kita termasuk Seven Samurai waktu itu. Prof. Joko, Pak Misri, Pak Muklas, Pak Ucap, dan tentu Ampun, terus Ibu dan Bapak sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Izinkan tentu setelah kita mengajak untuk bersyukur kepada Allah SWT, salawat dan salam senantiasa diturunkan kepada dunia besar Muhammad SAW. Mohon hitungnya bukan mulai sekarang 15 menit. Hitungnya nanti pada saat materinya, karena ini masih pengantar. Masih pengantar. Oleh itu, saya terima kasih banyak. Terus lagi aja. Suaranya gimana? Oh nanti pada saat. Jadi kapan itu beliau Pak Prof Misri nyampaikan kepada saya, terus Pak Mufras pun juga begitu. Dan saya supaya tugasnya ada unsur. Itu saja untuk diskusi tentang LAM dikaitkan dengan Undang-Undang 12 tahun 2012. Pas di Bandung itu Pak Joko rasanya kita harus ikut bertanggung jawab terhadap eksistensi dan perkembangan selanjutnya tentang LAM itu. Karena memang kita yang ikut secara formal kita yang melahirkan. Tetapi atas kontribusi dari panjenengan semua tentang pentingnya lembaga akreditasi mandiri. Saat itu kita masukkanlah di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, Undang-Undang 12 tahun 2012 bukan hanya khusus LAM. Kalau khusus LAM namanya bukan pendidikan tinggi, Undang-Undang LAM. Oleh itu banyak hal yang ada di situ. Ya, salah satu di antaranya adalah redesign sistem pendidikan tinggi. Ya waktu itu politeknik ada di mana, posisinya ini ada di mana, masih belum jelas. Sehingga kita tata ulang arsitektur desain sistem pendidikan tinggi. Tetapi tidak hanya itu. Tapi yang kita tekankan betul yaitu tentang pentingnya kualitas. Ya, kualitas. Bukan arsitektur rumahnya saja bagus, tapi kualitasnya tidak bagus, ya saya juga. Oleh itu kita masukkan di dalamnya itu kualitas. Pada saat bicara kualitas itulah pentingnya posisi dari si LAM itu, akreditasi itu. Memang banyak macam pendekatan akreditasi. Dan tidak ada yang tidak setuju tentang pentingnya akreditasi. Tetapi yang menarik, kenapa kita mengambil posisi LAM yang ada di samping ban PT. Tetapi tidak hanya kualitas, tetapi kita ingin juga akses dan keadilan. Itu kira-kira yang paling esensial. Tentu ada banyak yang lain, tapi yang paling esensial 3 itu, yaitu tata ulang redesign sistem pendidikan tinggi. Kualitas menjadi ruhnya, ya, disitulah lembaga akreditasi menjadi kata kunci. Tapi juga tidak hanya itu, tetapi akses dan berkeadilan. Disitulah nanti masuk bidik misi atau KIP kuliah dan seterusnya. Terus, ini pengantar ya? Belum materi ini itu pas ulang nanti. Karena permintaan profesi lah. Jadi ini pengantarnya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, mohon maaf saya tidak menyebut LAM-LAM yang lain karena suratnya itu isinya ini aja. Begitu masuk ada info dan kabar itu ada yang paling senior LAM PDKes dan LAM-LAM yang lain. Sekali terima kasih dan saya mohon maaf belum menyatukan di situ, belum menyatukan di situ karena baru selesai tadi itu jam 8.15 baru selesai. Terus lagi aja.
Nah, sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, untuk mengantarkan bahwa apa yang kita urus kalau kita ngurusi dunia pendidikan, ya itu jangan lupakan konteks besar. Ya, konteks besar. Konteks besar kalau kita ngurusi pendidikan pasti terkait dengan yang namanya manusia. Pasti terkait dengan manusia. Yang kita urusin manusia semua. Ya, manusia dan tentu dengan kemanusiaan. Itu. Yang kedua, pasti yang kita urus itu ilmu. Tetapi tidak ada ilmu, ada etika dan moral di dalam. Pasti yang kita urus itu ada konteksnya dengan Indonesia. Ya. Pasti yang kita urus itu menyatukan masa lalu, masa kini, dan untuk masa depan. Dan pasti yang kita kerjakan itu semua ada kaitan dengan peradaban. 5 itulah sebenarnya konteks kalau kita berbicara tentang pendidikan. Pasti terkait dengan manusia, pasti terkait dengan ilmu, moral, dan etika, pasti terkait dengan Indonesia, pasti terkait dengan urusan waktu, time frame, dan urusan peradaban. Terus. Next. Prof. Usman sekedar menunjukkan saya insinyur juga ya. Karena tempatnya di ya, insinyur, ya saya tulis tulisan matematika. Jadi pendidikan itu menganut paham atau prinsip dasarnya itu rekursif dan prediktif. Rekursif dan prediktif. Artinya apa? Artinya tidak bisa melupakan masa lalu, tidak bisa. Ya, capaian yang kita capai sekarang itu pasti terkait dengan capaian masa lalu yang A-1 pasti. SMA tergantung dari SMP, tergantung dari SD, dan seterusnya. Tetapi juga pada waktu SMA bukan hanya tergantung waktu SMP-nya saja, tapi waktu SMA sendiri juga dia belajar apa enggak? Ya, masa kini, tetapi juga tergantung dari masa depannya. Dia kita yang terus terang yang berat itu dia karena apa? Karena anak-anak yang belajar sekarang dipengaruhi oleh masa lalu. Kalau kita tidak adopsi yang depan seperti apa dan kita ajarkan sekarang, maka begitu anak ini lulus expired, ilmunya expired. Disitulah tentang pentingnya integrasi masa. Karena tidak ada apa yang kita capai sekarang itu tidak ada ceritanya kalau tidak ada apa yang sudah dibuka masa lalu, tidak ada ceritanya. Pada saat kita nulis disertasi ataupun apapun namanya, pasti ada studi literatur itu adalah track dari perkembangan ilmu kan kita track mulai dari awal ini dan seterusnya. Justru orang yang tidak mengakui nilai kognisi masa lalu itulah orang yang paling congkak di dunia akademik. Namanya plagiasi. Itulah dosa besar di dunia akademik. Dia ngambil punyanya orang, tapi dia tidak recognize. Seakan-akan dirinya tahu semuanya. Itu tidak kita ajarkan. Itu sesat. Oleh karena itu, setiap kali kita membuat rujuk siapa itu, sehingga sanad keilmuannya ini jelas. Sanadnya jelas kalau karena ada sanadnya. Jadi tidak semua dirinya sendiri. Misalkan lu habis barang itu, gitu kan? Oleh karena itu, keutuhan dan lintas masa itu menjadi penting. Ini yang terus terang penyakit kita, penyakit kita Indonesia. Saya sampaikan, menjadikan pendidikan itu sekadar atau seringkali terjebak pada tanggung jawab pemerintahan, sehingga ganti masa pemerintahan ganti lagi. Pada pendidikan itu lintas masa. Pemerintahan usianya paling banyak 10 tahun kalau 2 periode, tapi pendidikan melintas batas dari itu semua.
mohon maaf, belum ini masih masih pengantar, masih pengantar, belum material, karena materinya itu kelam, nanti ada di belakang. Ini pengantar. Terus lagi, kan ini kan, kalau kita lihat dari time horizon keilmuan itu, ada ilmu-ilmu yang ada di sini, yang first horizon, memang sedang top sekarang. Sedang top, tetapi nanti lama-lama akan begitu turun. Tapi ada juga yang second horizon yang belum top turun. Nanti topnya berikutnya lagi baru setelah ini. Tapi ada ilmu-ilmu yang masih untuk bahasa Jawanya masih mau muncul ini, ya, masih third horizon. Keluarnya nanti. Nah, kalau kita mengajarkan pada anak-anak kita di sini saja, maka begitu lulus dia sudah expired. Saya sering goda, makan roti expired saja perut mulus, apalagi ilmu expired, sesat. Kita perlu mana yang diajarkan. Kalau kita mengajarkan pada anak-anak yang ini saja, anak-anak ngapain belajar belum keluar, belum ada barangnya kan, belum ada kan. Yang paling gampang yang diajarkan semuanya. Ada komponen ini memang yang sedang ada komponen yang sebentar lagi muncul, dan ada komponen yang third horizon ini yang ini. Nah, orang itu meskipun saya sudah nyebut lantai belum di dalam melakukan akreditasi sesuai dengan fungsi LAM, tidak hanya di sini. Kita berharap LAM itu juga memberikan pendampingan, nanti terakhir saya sampaikan pendampingan untuk mengarahkan prodi ini itu larinya kemana ke depan itu, ya, sehingga belajar dari kan panjangan keliling ke berbagai perguruan tinggi prodi apapun yang di mana aja kan, di mana Pak tadi di spek nyari pasca, nyari apa, nyari siapa, nyari apa kita terus sana itu juga begitu. Yang tren yang paling kental itu apa sekarang ini, dan teman-teman di sini memformulasikan, oh ini loh ya, ilmu yang kayak gini sudah mau habis loh ya. Ini akan trennya begitu. Oleh karena itu, pada saat panjenengan visitasi ataupun apalah namanya, itu sudah memberikan, ya, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Kabudi, Pak Departemen, dulu coba pelajari yang ini ya. Karena yang ini trennya sudah mulai begini, ini sedang naik dan seterusnya. Sehingga kita ada fungsi antisipatifnya. Terus lagi. Next. Nah, oleh karena itu, cara kita bekerja, kita itu seringkali di sini sudah bangga, bench of ideas. Kita akan melakukan ini, ada ide ini, ada alhamdulillah. Oh, tapi itu belum ada apa-apanya. Baru ide belum bisa dirasakan, tapi harus digeser ke realisasi. Ide yang bagus itu harus panjang terjemahkan ke sini. Tapi ke sini saja juga belum cukup. Ada nggak hasilnya? Resultnya aja juga belum cukup. Ada nggak manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya ngapain? Sehingga akreditasi pun juga tidak menyangkut atau tidak hanya fokus di realisasinya di sini. Proses yang sedang dijalankan, ya, yang kita akreditasi, ataupun sampai di outputnya apa. Tapi yang perlu kita akredited, yang perlu kita cermati, dampaknya apa, manfaatnya apa. Itu. Saya mencoba agak memberanikan diri profesional, memberikan catatan tentang tridharma perguruan tinggi, yang nanti akan saya sampaikan. Karena saya sudah mau masuk di sini sudah, yaitu manfaatnya. Saya tulis di sini itu made of impact atau alphaism principle.
Ya, itu supaya kelihatan boy saja. Jadi dasarnya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Anfa. Sehingga supaya kelihatan boy saya buat anfa itu. Impact dampak. Pak Menteri kita kan juga buat apa namanya berdampak, impact. Kita waktu meneliti waktu Iba bersaing dulu Pak Presiden itu kan sudah ada output, outcome, impact yang gitu kan waktu nyusun proposal. Julai dan seterusnya kan gitu. Jadi prinsipnya adalah di impact ujungnya itu. Apa saja yang tidak ada manfaatnya, itu apa? Kalau tidak ada manfaatnya, saya yakin Prof. Usman punya sepatu banyak, tapi ada sepatu yang sudah dibuang, karena mungkin dirasakan tidak ada manfaatnya. Apa aja yang tidak ada manfaatnya, ditinggal. Ilmu tidak ada manfaatnya, ngapain? Ya. Jadi ada memang ilmu-ilmu yang trennya itu mau habis. Atau manfaatnya dirasa kecil, maka ilmu ini tetap dipertahankan. Heritage, keilmuan ya, dipertahankan karena sebagai khasana, meskipun diajarkan sangat jarang. Kalau itu ilmu yang dilindungi, karena ada ilmu tertentu yang dilindungi, harus diajarkan sebagai khasana, meskipun manfaatnya geopol. Saya sering godam ada seorang ahli yang memasukkan jarum, ini ada jarum, saya tancapkan dari jarak 5 meter di atas jarum ini kan ada lubang daya yang biasa dipakai untuk apa? Benarnya itu dia dari jarak 5 meter dia bisa masukkan tes tipis betul, karena keahliannya itu dia diundang sama raja mendemonstrasikan keahliannya itu. Begitu sampai 100 kali dia masuk, dia kasih 100 dinar bagian dia. Tapi begitu uang 100 dinar dia terima, mau pamit, langsung kerahnya ini, bajunya ditarik dan dia manggil ajudannya, ngambil apa namanya, pecut begitu, pecut ini 100 kali, cambuk 100 kali, sehingga dia heran, Pak Raja gimana ceritanya ini? Tadi saya dikasih 100 dinar setelah memasukkan jarum 100 kali, terus pecutan 100 kali, apa maknanya? 100 dinar itu karena saya kagum, kamu punya keahlian kompetensi yang luar biasa. Tetapi 100 pecutan itu saya kecewa betul. Keahlian seperti itu untuk apa? Untuk apa? Keahlian seperti itu kayak gitu apa? Masukkan jarum, nah itu apa? Kalau mau pakai fungsinya dia masukkan di sini aja gitu. Nggak usah pakai latihan 5 meter gitu. Untuk apa? Dan artinya biar mereka itu nanti pelan ini pun juga yang ruang yang diakreditasi tidak hanya ruang inputnya saja, tidak hanya ruang prosesnya saja, tidak hanya ruang outputnya saja, tetapi ruang impact ya, itu. Terus bagaimana? Nah, ini yang ada itu kan, ada University 1.0. Ini ngarang-ngarang cerita, tapi rasanya benar Pak ini. Dan kalau sudah profesornya boleh ngarang. Ini kan teori control system paling simpel, ya kan? Karena sebagai orang kontrol gitu. Jadi ada perguruan tinggi yang kebanggaannya pada itu. Dia punya dosen, profesor, punya ini, jumlah mahasiswa sekian, kasusnya, labnya bagus semua. Itu input based yang diukur inputnya. Tetapi ada juga yang dia sudah bisa mengelola dengan baik proses based. Tapi ada juga yang dia banggakan outputnya, punya lulusan segini ini apa aja penelitian ini, oke, output based. Tapi yang paling berdasar adalah impactnya apa itu semua. Yang 4.0 impactnya apa, terus saja. Dari situlah kalau panjenengan baca di Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang asas perguruan tinggi itu banyak. Salah satu di antaranya adalah asas manfaat.
ada kebenaran, ada ini. Yang saya ambilin asas manfaat, itu pasal 3E. Artinya saya baca itu sampai tahu 3E nya kan baru baca. Udah. Sehingga ini berlaku untuk umum, prinsip dasarnya berlaku untuk umum. Termasuk lam. Lam itu kalau tidak ada gunanya akan ditinggal, percayalah. Prinsipnya apa saja yang tidak ada gunanya ditinggal, tidak akan bisa tumbuh. Tapi saya tidak mau menggunakan siapa saja yang tidak ada gunanya ditinggal. Saya sampai pada apa? Ya, pada apa? Belum siapa. Jadi kalau punya istri tidak ada gunanya ya ditinggal. Punya suami dan ada gunanya ditinggal. Tapi tidak kayak gitu. Tapi saya balik, gimana caranya jadi istri yang manfaatnya terbesar bagi suami juga bisa memberikan manfaat terbesar bagi sang istri. Nah, temanya dibalik, tidak ada gunanya sudah sana. Yang namanya manfaat itu kalau bisa memenuhi kebutuhan. Kalau bisa memenuhi kebutuhan itu ada manfaatnya. Kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan tidak ada manfaatnya. Jadi antara kemanfaatan dan kebutuhan itu sama dan sebangun. Persis sama atau sama persis sama atau sama persis. Apa bedanya Pak Mistri? Sama persis sama persis sama. Tidak ada bedanya. Sama, jadi persis sama persis, tidak ada bedanya. Sama. Jadi pasti yang namanya manfaat sama kebutuhan itu satu itu. Hidup itu kan diduai. Kebutuhan terselesaikan ada manfaatnya. Kebutuhan terselesaikan. Nah, kebutuhan sendiri itu sifatnya dinamis. Fungsi waktu. Apa yang di-define kalau kita membuat analisis problem definition itu sekarang sama tahun depan sudah berbeda lagi problemnya. Ya. Dari situlah maka apa? Maka kebutuhan itu karena sifatnya dinamis, yang tidak boleh dilupakan adalah mengawinkan antara idealisme sama pragmatisme. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pragmatis, panjenengan jawab dengan jawaban idealisme, tidak nyambung. Pragmatis ya dijawab dengan pragmatis, tetapi idealisme tetap ada. Antara idealisme dan pragmatisme bukan air sama minyak, bukan. Itu ilustrasi yang tidak pas. Kita cari ilustrasi yang dua-duanya bisa. Silakan Anda cari itu. Tapi dua-duanya bisa. Gitu. Dari situlah maka kemanfaatan pun juga sifatnya dinamis. Karena kebutuhannya berubah, maka cara kita menjawab pun juga harus berubah. Harus ada yang baru. Nah, itu inovasi namanya kan. Inovasi itu kan kalau kita definisikan kan ada dua faktor penting di dalam inovasi, yaitu novelty, kebaruan, dan usefulness, kemanfaatan. Jadi esensi dari inovasi itu ya dua itu. Harus ada yang baru. Kalau tidak baru bukan inovasi namanya. Sudah ada. Ya, tapi kalau hanya baru tidak ada manfaatnya untuk apa? Itu mereka itu dua. Sehingga dari sinilah dua ini nanti pakai advisement tadi itu boleh saja. Baru keluarnya nanti rekam dan backnya terus lagi aja. Nah ini terakhir saya sampaikan di IDP pas 108 tahun, 5 tahun kemarin saya coba apa sih yang perlu kita lakukan di dunia perguruan tinggi. Kan kita semua berada di dunia perguruan tinggi. Saya coba saya renung paling tidak ada 3 hal yang ke depan. Padahal bisa nambah lagi. Yang pertama, kalau kita lihat review masa lalu kita sekarang, yang masa lalu bukannya jauh-jauh, yang 5 tahun, 10 tahun terakhir, ya, yang saya rasakan,
insya Allah panjenengan pun juga bisa merasakan. Ini trauma, dialektika itu lemah. Ya, dialektika kita lemah. Gitu. Jadi cenderung para akademisi, para ilmuwan itu bergerak dalam seni. Dan yang dikembangkan adalah ilmunya sendiri. Research tentang biomedical, research tentang nano material, riset tentang ini, tetapi itu yang dikembangkan. Tetapi yang terkait dengan nationwide itu belum keluar. Ya, belum keluar. Kebijakan-kebijakan secara umum itu banyak terjadi. Taruhlah yang paling heboh, ya, yang sempat ramai, omnibus law. Ya, urusan undang-undang yang begitu banyak, yang luar biasa, yang menyangkut harga hidup orang banyak, diselesaikan hanya beberapa waktu yang singkat oleh kelompok tertentu, selesai jadi undang-undang. Ya. Bisa jadi outputnya oke, impactnya enggak. Apa manfaatnya? Oleh karena itu, dialektika ini tesis, antitesis, sintesis yang melibatkan semua stakeholders itu menjadi penting untuk membangun ownership. Ya, ownership. Kalau enggak akan di-challenge lagi. Yang kedua, jadi ini yang insight masalah. Sekarang insight yang sekarang ini yang perlu kita renungkan, yaitu tridharma kembali. Nanti akan saya sedikit. Yang ke depan, termasuk perkembangan ilmu, kan kita semua punya cita-cita 2045. Itu yaitu yang terkait bahwa pendidikan sebagai sistem rekayasa sosial. Terus kayak gitu. Ini contoh ruang dialektika pada saat kita merumuskan yang namanya Pancasila. Itu dialektika yang luar biasa itu. Tesisnya kelompok nasionalis itu untuk membuat gagasan dasar negara, itu kebangsaan dan persatuan sebagai basisnya. Di challenge sama kelompok Islam yang memasukkan piagam Jakarta. Kan dia tesis, antitesis, dialog. Di situ keluarlah sintesisnya yang sekarang ini. Ya. Karena dalam prosesnya itu semua terlibat. Ya, ada interaksi memberikan ini, sehingga ownership-nya menjadi kuat. Oke, saya dulu memang dia punya pandangan itu. Oke, saya dulu punya pandangan itu, tapi kita sudah selesai. Karena kita sudah beradu argumen, mencari yang terbaik dan seterusnya, akhirnya selesai lagi. Itu dialektika. Nah, kampus adalah pusat sebenarnya orang cerdik pandai yang punya wawasan, punya macam-macam dan seterusnya. Sayang kalau mereka tidak ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang sifatnya nasional atau untuk jangka panjang. Terus sekali lagi masih belum. Ya. Ini yang tridharma yang sekarang ini. Tridharmanya masih tetap. Ya, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kan ini yang tridharma sejak dulu. Tapi nasibnya pengabdian masyarakat ini kan paling celaka. Coba panjenengan kita semua pernah naik pangkat, ya kan? Kum A, kum B, kum C. Enggak, kum A harus ada berapa, kum B harus ada berapa, kum C pokoknya ada berapa. Jadi pengabdian masyarakat dipakai pokoknya bahasa Jawanya al-abu. Al-abu itu pokoknya aja. Itu. Padahal ini justru impact-nya itu di sini. Pendidikan misalnya dan pengajaran untuk apa? Pendidikan bukan untuk pendidikan, penelitian bukan untuk penelitian, tapi semuanya muaranya apa yang bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat. Sehingga apa? Sehingga perlu kita mikir untuk rethinking lagi. Ya, di dalam melihat
yang namanya pengabdian masyarakat itu di posisi apa? Sekedar ada atau memang itu justru muaranya? Sehingga kehadiran pendidikan dirasakan betul oleh masyarakat, pendidikan pun juga dirasakan betul oleh masyarakat. Jadi ini orientasi terus lagi. Jadi saya sengaja tidak pakai poin besar itu Mbak, supaya bandingkan ada manfaatnya gitu. Jadi itu yang selama ini kita baca Tridharma itu silo sendiri-sendiri gitu, sendiri-sendiri. Maka saatnya kita mulai pikir, dan termasuk kalau pikiran-pikiran itu keluar dari dalam, terus akhirnya bisa kita godok bareng-bareng, kita jadikan sebagai policy di Kementerian Pendidikan Tinggi dan seterusnya, termasuk nanti turunannya cara hitung hukum ABC-nya itu pun juga sudah berubah dan seterusnya. Kan bagus, ya kan? Bagus. Kita bukan merubah, tidak perlu ada pendidikan, tidak perlu ada pendidikan, tidak. Ini tetap trilogi tetap, Tridharmanya tetap ini. Tapi membaca ininya kayak apa, memaknai masing-masing seperti apa. Yang tadinya silo, kita coba kita integrasikan dengan orientasi utama yang ada di manfaat pada masyarakat. Panjenengan setuju, boleh tidak setuju, tidak apa-apa. Tesis. Ini kan tesis kan gitu. Sehingga agak aneh kalau saya ngajak kita untuk dialektika terus harus ini lah, kan keliru banget itu. Nah, gitu. Terus begitu. Nah, ini saya ambil dari saya lupa betul, menarik ini. Punyanya Pak, ini sudah. Punyanya Pak Kazuma Tadesi. Ya, tahun 70-an. Tahun 70 sudah lama ini. Yaitu tentang Seed Innovation to Meet Impact Cycles Evolution. Larinya itu semua di sini. Di society. Society kan Tridharma ini 3 tadi kan. Lari di sini. Ya, di inovasi itu ini maka bisa menjawab yang namanya need. Need itu ada di sini. Yang need-nya itu ada di masyarakat. Bisa need-nya itu sudah ada atau kita yang mengenerate need-nya itu. Ya, need yang existing yang sudah ada atau kita yang mengenerate need ini karena kita tahu ini akan dibutuhkan di depan. Sehingga sifatnya tidak hanya solusi kekinian tetapi juga yang sifatnya antisipasi. Data ucapkan orang komputer. Data yang namanya data, kalau dulu pengertiannya data itu what is happen? Apa yang telah terjadi? Itu data. Kan gitu kan? Data itu mesti coba cari data. Itu barangnya sudah ada ini. Kalau barangnya tidak ada datanya itu berarti kan? Ya. Data itu mesti apa yang sudah ada. Tetapi tren sekarang, ya, data itu bukan sifatnya deskriptif, tetapi preskriptif. Jadi data yang akan datang sudah ada datanya. Jadi geser dari data yang what it happen, yang insight berubah menjadi foresight. Nah, yang data yang ke depan ini yang perlu kita cari tren karena sekarang bisa dikoreksikan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sehingga data masa depan pun juga bisa kita ambil. Terus lagi aja. Sehingga ini sekedar menunjukkan pergeseran, ya, saya sudah bergeser sedikit. Jadi ini definisi kiai, ya, versi NU. Ya, jadi di NU itu coba siapa sih kiai itu? Kan ada kiai itu akhirnya siapa? Ternyata kiai itu definisinya ini, yaitu yang kalau saya sih bahasa sih kasih namanya rumah bi'aini rahmah. Jadi melihat masyarakat dengan kacamata kasih sayang. Jadi melihat masyarakat dengan kacamata kasih sayang. Jadi kita orientasinya kan masyarakat. Sehingga kasih sayang itu kan salah satu unsur dari kasih sayang itu kan dia jangan sampai susah gitu. Itu masyarakat jangan sampai susah.
Kalau dia ada kebutuhan yang mendasar yang dia susah, kita cari selesai, kita cari solusinya, Itu rahmah itu kayak saya begitu. Jadi bergeser dari solusi-solusi wajib ya menjadi solusi-solusi sosial humanistik. Manusianya yang kita selesaikan. Jadi yang turun, yang kalau saya sih definisi paling gampang, yang turun umat bil aini rahmah. Jadi melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Terus saja. Dari situlah sekarang ini Prof. Usman, Ibu Bapak sekalian, wallahu a'lam, nggak tahu. Ini bagian dari takdir. Kita dulu juga di Undang-Undang 12 ada ya, yang dulu kita sebut bidik misi. Ini dasar pasal 74. Itu yang tadi yang akses berkeadilan tadi itu. Ini kan akses berkeadilan. Gitu. Tuannya dulu bidik misi, sekarang KIP kuliah. Sekarang alhamdulillah ada sekolah raya. Ya, begitu Pak Mensos nawarin, tolong saya dibantu untuk ngurusi sekolah rakyat. Dia belum sering ngomong, saya sudah bismillah, sudah saya bantu. Saya ajak Pak Muklas, maunya untuk orang miskin sudah, tidak usah pakai tanya. Gitu. Karena dia sudah berat, sudah lama. Kalau pakai ditanya, nanyanya dia sudah keroncongan perutnya, ditanya. Oke, itu langsung respon oke. Nah ini saya buat triloginya ini. Trilogi ini adalah memuliakan orang miskin, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Kita buat ini. Nah ini sudah mulai masuk lahnya. Terus lagi, ya. Ini agak saya itu terharu. Tidak tahu ada orang kirim WA saya. Saya tidak kenal orangnya. Saya terus dibuatkan lagu. Ya. Dibuatkan lagu, dikirimi syairnya ini. Saya tidak kenal. Itu coba diputerin untuk berbagi kebahagiaan, meskipun harus dipercepat. Ini jangan lambat panjangnya jadinya. Caranya beda sama saya Pak. Oke, keluar, dan terakhir bisa keluar. Oke, kalau belum keluar, belum ada. Oke, terus saja. Terus lagi. Ini kan pasca lamban. Ini langsung. Panjenengan sudah tahu semua tentang pentingnya alam itu untuk kualitas dan relevansi penjualan mutu yang lebih spesifik, fokus dan efektif. Tapi yang alasan kita itu ada di nomor 7 sama Pak Joko dulu. Nomor 7 ini alasan kita. Kenapa alam itu? Karena apa? Karena kita ingin segala sesuatu jangan pemerintah sentris. Pemerintah itu terbatas juga, ada namanya resourcesnya terbatas, ininya terbatas, semua terbatas. Warga itu ya kita ajak partisipasi publik itu. Tapi tidak sekedar partisipasi publik yang paham tentang urusan perguruan tinggi. Kalau partisipasi publik ngajak yang orang tidak ngerti perguruan tinggi kan juga repot. Warga itu sekali lagi, ini sebenarnya yang kata kuncinya itu di partisipasi publik dan menjaga independen. Yang ininya tidak ada apa namanya keberatan. Siapa yang mau keberatan tentang kualitas? Ada nggak orang yang protes? Nggak perlu Pak kualitas Pak. Ada nggak yang adaptasi perubahan? Tidak juga ada. Jadi dari sisi 1 sampai 6 ini tidak ada yang berkumpul. Cuman kenapa kita pilih adaptasi mandiri? Karena kita paham betul resources pemerintah terbatas dan tidak boleh semuanya itu government centric. Karena resources bukan ada di Kementerian Jakarta maksudnya. Resources itu ada di mana-mana. Nah kalau itu mereka bisa kita ajak, bisa terlibat dan bisa menjaga independensinya, maka kualitas tadi itu akan terjaga dengan baik. Karena tidak ada intervensi, tidak ada ini lagi.
terus saja. Sehingga ini pun juga begitu, ya, terus aja. Manfaatnya pun juga sama-sama tahu, baik manfaat bagi perbuatan dirinya sendiri, publik dan seterusnya. Maka kesimpulannya hanya ini. Kesimpulannya apa? Kehadiran LAM itu penting dan niscaya, bukan choice, tapi imperatif. Tetapi tidak cukup sampai hadir saja, tidak cukup, tetapi harus terus diperkuat dan dikembangkan. Karena tadi itu ilmunya terus berubah. Nah kalau LAM-nya sendiri nggak bisa ikutin perubahan, ya ngukur barang yang sudah terlambat ya sudah. Apa jadinya? Polisi antisipasinya tidak jalan. Tapi kalau ngukurnya itu ngukur yang sifatnya antisipasi, dan memang itu yang sekarang sedang perlu diukur, akhirnya apa? Polisi dari LAM itu, saran dari LAM menjadi sangat. Kesimpulannya kan yang panjang turun kan ini saja. Saya ingin memastikan bahwa LAM itu penting dari saya. Ya. Nah, ini yang akhirnya kita harapkan, LAM itu tidak hanya mengakreditasi, mengevaluasi, menilai, tetapi mampu meningkatkan kapasitas dari perguruan tinggi mitra kita, dari prodi mitra kita. Apa yang perlu kita dorong di situ? Pengetahuan dan pluralisme. Ilmu para pengelola prodi-prodi yang panjenengan akreditasi itu, tambah ilmunya, wawasannya pun juga tambah. Tidak hanya itu, dia pun juga paham. Tidak hanya itu, dia pun juga punya keterampilan. Tidak hanya itu, dia pun juga mampu implementasikan. Ujungnya, ya peningkatan kinerja perguruan tinggi atau prodi atau departemen dan seterusnya. Saya kira itu. Sekali lagi saya mohon maaf banyak atas waktu yang saya ambil komentarnya terlalu banyak. Karena kalau saya duduk di 3-4 slide itu kan terlalu anu, minta 1 dikasih 1 gitu. Kalau minta 1 saya kasih 3. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf banyak dan kami apresiasi kepada panjenengan semua yang nah itu lagunya. Ya. Masukin di YouTube. Baik, terima kasih Pak Romo. Kita kasih kelasnya lagi Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Jadi LAM itu penting dan niscaya untuk peningkatan kapasitas perguruan tinggi, kapasitas dosen, mahasiswa, dan kualitas perguruan tinggi kita. Terima kasih sekali lagi Romo atas paparannya, wejangan-wejangannya, insight-nya, dan banyak ilmu yang kita peroleh dari paparan Bapak.